poin. Nah ya, jadi harus mengetahui definisinya dulu. Yang kedua, simbolnya apa? Karena ini kan mapel fisika. Oke? Ada simbol-simbol yang digunakan, kemudian satuan, kemudian yang keempat alat ukur. Jadi itu poin penting ya di materi ini. Kemudian sedikit saya sampaikan ini, kalian ini belum pernah tampil ya, biar menulis di papan tulis masih ragu-ragu, padahal banyak tadi yang benar ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, siapa yang bisa kerja papan tulis, nah itu harus ya, mau salah, benar, saya rasa tidak ada masalah. Nah, kalau salah, ya namanya juga manusia biasa kan, tidak selalu benar. Jadi tulis saja apa yang kalian ketahui. Karena kalau namanya manusia tidak dilarang salah, nah ada memang waktunya salah, kadang juga tidak benar, tidak benar memang. Ya. Kemudian yang kedua, cara memahami atau cara cepat untuk mengerti soal yang kalian kerjakan itu, cari kata kuncinya dulu. Ini ada sambil menulis, perhatikan ya. Cari dulu kata kuncinya, nak ya. Jadi apa perintahnya di situ? Tadi yang pertama itu kan sudah di yang kemarin ya, yang sebelum kita belajar ini. Yang kemarin itu kan sudah banyak soal yang ibu berikan nih. Ada beberapa. Kalau kata kuncinya di situ, tentukan arahnya. Berarti arahnya saja ditentukan. Tentukan arahnya. Perhatikan soal ini, nak. Tentukan arah benda. Perhatikan arahnya saja yang mau ditentukan. Tidak ada jumlahnya. Kemudian kalau di situ di soal, ya biasanya kan di bagian terakhir itu pertanyaannya yang harus dijawab. Misalnya, berapakah jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Berarti berapakah jumlah gaya? Berarti jumlahnya, di jumlah gayanya. Nah ini soal mudah, kenapa tidak ada penjumlahan, hanya arahnya saja. Jelas arahnya benda ini, arahnya ke kanan. Kenapa? Karena yang paling besar gaya yang bekerja di sini adalah ke kanan, yaitu 150 Newton. Ibu rasa mudah, nah, karena kan arahnya saja ditentukan. Bisa di soal arahnya, walaupun misalnya tidak ada kata kanan, tapi kan sudah tahu bahwa itu positif. Ingat, positif itu berarti arah ke kanan, kalau negatif berarti arah ke kiri. Itu kan kuncinya. Jadi anak ini harus pintar harus pintar melihat kata kunci dalam soal itu apa. Karena itu juga nanti akan hampir kita melaksanakan lagi sumatif akhir semester. Jadi ibu sampaikan di sini, nah, mudah-mudahan kalian bisa bisa melakukan di rumah, termasuk jadwalnya kalian belajar di rumah itu harus ada. Jadi usahakan dalam satu hari ada waktu 30 menit untuk memegang bukunya. Karena saya tahu ya, ibu tahu pasti itu bahwa kalian sudah punya HP di rumah, mungkin ada yang bawa di sini, otomatis HP-nya sekarang yang menjadi nomor 1 itu yang dipegang. Dari sekolah, bangun pagi, sore, malam. Nah, usahakan itu ada waktu 30 menit untuk melihat buku, ya. Misalnya hari ini ada mapel IPA yang pertama, kita buka IPA dulu karena IPA yang pertama. Ada lagi sebentar jam yang keempat misalnya matematika lagi yang kedua. Ya. Dalam satu hari berapa mapel nak kalian pelajari? Paling 3, ya. Paling 3 mapel. Misalnya dari mana harusnya nak ya? Misalnya ada IPA, ada bahasa Indonesia, kemudian ada PAI misalnya. Ini 3 mapel yang kita pelajari. Kalau kita mau bagi, ya. Jadi walaupun sekarang itu musiknya HP, itu diingat juga bukunya, ya. Diingat juga bukunya, dibaca apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, itu tetap kalian perhatikan. Kenapa? Kalau
bisa menggunakan aplikasi yang lain. Itu artinya kalau ibu tidak masuk di kelas, kalian nanti terbiasa dengan aplikasi. Oke? Harus tak belajar, itu bukunya diingat, itu bukunya. Oh, besok ibu buka buku ibu. Kenapa? Karena selalu ada catatan-catatan kecil yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Pasti ada nak, 1, 2, ya. Ya kemarin kan beberapa contoh saya selesai, alhamdulillah. Beberapa orang sudah bisa. Tapi ternyata jika soal berbeda, tidak paham lagi. Dan ingat, kalau kalian terlena dengan teknologi, kalian terlena dengan HP, lama-kelamaan nanti otaknya bisa rusak. Karena di HP itu bukan cuma yang baik-baik ada di dalamnya, ya. Di HP itu bukan cuma hal baik yang ada di situ, ada juga yang tidak baik. Nah, kalau kalian tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, nah kalian nanti pilih semua yang salah. Kenapa? Yang buruk yang ditonton, ya, yang tidak bermanfaat itu ditonton dan sebagainya. Akhirnya nanti ketinggalan di pelajaran tak. Ya. Tidak ada yang ada di otaknya itu pelajarannya, yang ada game, apa judulnya gamenya, TikToknya, joget-joget kiri kanan, itu tidak bermanfaat. Saya rasa tidak ada manfaatnya joget-joget. Kalau mau joget-joget, putar di senam. Bersenam. Kalau cuma joget-joget, mana lagi yang ditonton itu bukan tidak seagama dengan kita. Mereka pakai baju yang tidak sopan, ya. Kalian berhijab, kemudian joget-joget di TikTok, itu kayaknya tidak apa namanya ya, tidak cocok gitu kan. Kalau mau yang lihat apa namanya, mungkin lihat yang apa namanya, yang berkaitan dengan modelnya, ya bisa kan di YouTube-nya. Cuma kalian harus memilih ini cocok atau tidak. Jangan semuanya ditonton. Ada tontonan untuk dewasa, kalian tonton juga. Nah itulah makanya di rumah itu harus ada pantauan atau pendampingan dari orang tua. Tapi ibu rasa kalian melihat HP itu orang tuanya tidak ada di situ sampingnya kan? Kalian di kamar sendiri, tutup pintu, kemudian ketawa-ketawa sendiri, entah apa yang ditonton sampai ketawa-ketawa sendiri, ya. Ada yang joget-joget sendiri. Nah itu saya rasa tinggalkan itu. Ya. Jadi fokus dulu belajar. Makanya pemerintah dikasih buku gratis. Coba bukunya kalau semua disimpan di rumah dalam tas, tidak pernah dibuka, apa gunanya? Ya, diusahakan itu dalam 1 hari ada 30 menit free dengan HP, bebas HP kan, ya. Tapi ambil buku, ya. Oh ini sama baca. Jadi dalam 1 hari itu kalian bisa memanage, mengatur itu. Oh besok saya belajar ini, oke buka bukunya ini lah ya. Minimal kalau tidak ada buku paket ada catatan. Karena ibu yakin semua bapak ibu guru itu yang mengajar pasti memberikan catatan-catatan kecil kan, walaupun sedikit tapi ada catatan kecil. Oh yang diajarkan hari ini misalnya IPA, oh tentang ini ada itu. Nah, di apa namanya berusaha ingat-ingat, oh yang diajarkan kemarin IPA begini, yang diajarkan agama begini. Nah biasa juga ada bapak atau ibu tidak masuk bercatatan, itu catatannya dibaca. Sama saja kan? Walaupun sebenarnya kalau bapak ibu guru tidak masuk dalam kelas itu tidak efektif dalam belajar. Walaupun mungkin disuruh mencatat, tapi mendampingi oleh bapak ibu guru pasti hasilnya beda ketimbang dengan disuruh mencatat bapak ibu gurunya tidak ada di kelas. Pasti ada efeknya itu. Tapi terkadang kan bapak ibu guru itu sibuk karena pekerjaannya, ada maksud kebaikan dan sebagainya. Jadi peraturan gurunya tidak belajar padahal ada tugas lain. Ya. Jadi kembali ke materi, jadi suhu itu 4 poin dulu yang harus kamu ketahui. Definisinya, kemudian simbolnya, apalagi satuan dan alat ukur. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa definisinya suhu? Kita masuk definisinya dulu. Suhu adalah apa yang bisa?
pendingin. Kan? Kalau yang dari lemari pendingin atau dari kulkas itu otomatis suhunya sangat rendah. Jadi suhu adalah derajat panas suatu benda. Jadi kalian bisa rasakan itu. Saya rasa kalau yang namanya suhu kalian pernah alami, pernah rasakan bagaimana rasanya memegang es batu, bagaimana rasanya memegang air hangat. Kalau saya panas air itu. Jangan airnya, ya. Sekarang kita sekarang kita membuat minuman di rumah, teh atau kopi atau apapun itu kan biasa kita menggunakan air panas. Kita bisa rasakan itu, kita pegang cangkirnya bagaimana, dan kita kadang juga memegang air dingin. Bisa rasakan tuh perbedaannya? Nah, bisa. Ya. Kemudian apalagi simbolnya ini suhu adalah apa? Temperatur. Ini dari kata temperatur. Simbolnya ini T. Makanya kan kemarin berkaitan dengan yang materi kemarin, T adalah waktu. Ini ada juga T adalah temperatur. Satuannya dalam skala internasional, satuannya itu adalah derajat Kelvin, bukan Celsius. Celsius pun Indonesia. Ini secara internasional, berarti seluruh dunia menggunakan satuan derajat Kelvin. Ada nomor kecil di tasnya Kak. Kak besar ya, bukan Kak kecil. Ini Kelvin. Ini derajat Kelvin. Bukan kalau derajat Celsius kan begini ya. Ini bukan ini untuk Indonesia yang kita gunakan untuk internasional. Kemudian alat ukurnya adalah termometer. Pernah yang pasti lihat kan di laboratorium termometer. Ini dapat 4 poin. Jadi mungkin di buku lain ada juga yang menuliskan suhu itu adalah panas dinginnya suatu benda. Ada juga yang menuliskan derajat panas suatu benda. Artinya ukuran panasnya itu kan dilihat dari panas panas, kemudian hangat, kemudian normal dan dingin. Kan 4 tindakan. Jadi panas, hangat, normal, dingin. Kalian sudah pernah merasakan, jangankan air, badan kita biasanya juga suhunya berubah-ubah ya.